Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Takso Suara Sudut Pandang Rakyat. Episode Sumatera Bertahan, kisah di balik genangan. Halo semuanya yang lagi ada di rumah, yang lagi menonton Takso Suara kita kali ini. Ini first video di Takso Suara. Nah, mungkin ada penonton yang di rumah lagi ada ditemenin cemilan keluarga atau bahkan pasangannya nih. Kali ini aku gak sendirian nih. Jadi host di acara ini nih, aku berdua nih sama temanku yang namanya Anis. Ya, nah dan juga kali ini kita kedatangan tamu undangan dari dua narasumber kita yang pastinya berita yang bakal mereka sampaikan itu pasti valid dan juga menarik nih. Nah, pertama-tama seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mari kita kenalan dulu ya sama kedua narasumber kita. Mungkin dari kakaknya ini, narasumber kita pertama nih. Coba kenalin namanya, prodi apa, dan fakultas apa nih? Baik, terima kasih. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Makfira. Teman-teman bisa panggil aku Fira. Aku jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malik Saleh. Oke, biasa dipanggilnya Fira. Kak Fira. Catat ya, narasumber kita pertama itu Kak Fila namanya. Nah, oke, lanjut. Yang narasumber kita yang kedua. Baik, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hairul Husna dari jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Madiun. Biasa dipanggil siapa nih? Nama saya itu banyak ya, Jadi biasanya kalau orang-orang baru kenal itu yang dipanggil nama depannya aja. Biasa dipanggil Hairul atau Irul. Mungkin untuk teman-teman biar lebih akrab panggil aja namanya Husna. Nah, semua kita kedua namanya Kak Husna nih. Boleh diinget-inget ya, ini Kak Fila, ini Kak Husna gitu. Nah, mungkin aku mau ceritain sedikit nih kepada teman-teman Takso Suara. Apa tema dari Takso kita kali ini tuh apa nih, biar teman-teman juga paham nih kita mau membahas apa sampai kita ngundang dua narasumber kita kali ini tuh apa gitu kan. Nah, dari tema kita yang saya sebutkan tadi itu kita mau membahas tentang di penghujung tahun 2025 kemarin tuh Sumatera mengalami banjir yang lumayan besar sampai presiden kita tuh terjun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat yang ada di Pulau Sumatera yang terkena dampak banjir tersebut. Nah, jadi kita mau membahas lagi nih tentang informasi valid dari kedua narasumber kita, yang dimana kedua kakak-kakak ini tuh turun langsung nih ke lapangan. Jadi, teman-teman yang ada di rumah nih bisa mengambil informasi yang sangat valid dan terpercaya, karena kedua kakak-kakak ini tuh emang mendapatkan berita yang valid dengan mereka yang turun langsung yang katanya KKN kan Kak? Sebagai KKN relawan ya. KKN dan juga relawan. Kak Pila ini KKN dan Kak ini Husna sebagai relawan dari kejadian banjir kemarin. Nah, untuk langsung aja kita lanjut ke pertanyaan. Nah, aku tuh penasaran banget nih sama Kak Pila nih mungkin ya. Kak Pila tuh saat kejadian itu apa yang membuat Kak Pila tuh pingin jadi KKN kan KKN relawan nih. Kenapa kakak kepikiran untuk jadi relawan gitu? Sedangkan kakak sendiri orang daerah sini kan. Kenapa itu alasannya Kak buat? Nah, jadi aku ceritain ya sebelumnya. Jadi background aku orang Gayo, Aceh Tengah, dan Benar Meriah itu kan Gayo. Nah, jadi waktu bencana itu Aceh Tengah sama Benar Meriah kan juga kena juga ya. Nah, kena juga tuh dampaknya. Nah, jadi awalnya itu kan aku ada himpunan mahasiswa Gayo kan, Himaga. Awalnya itu kita galang dana tuh untuk kita salurkan pada saat untuk orang bencana itu. Nah, iya, yang ada di Gayo, yang ada di Aceh Tengah dan Benar Meriah. Nah, waktu kita udah galang dana tuh awalnya ya udah kita nganterin tuh donasi yang udah dikasih sama orang-orang gitu kan. Kita antar tuh ke Benar Meriah sama Takengon. Nah, setelah itu lumayan panjang juga ya perjalanannya karena kita galang dana itu 3 hari.
kita galang dananya di kota Kayu Semawe ya, dekat Taman Riyadh ya. Kita galang dananya itu 3 hari. Kemudian setelah dananya terkumpul, ada bentuk uang, ada bentuk barang, makanan, bermacam-macam lah, ada pakaian juga kan. Jadi sekitar 3 hari kita galang dana, kemudian hari-hari selanjutnya itu kita ngantar donasinya itu ke Bintang, ke Aceh Tengah, Takengon, sama Bener Meriah. Dan itu dalam perjalanan juga chaos. Pasti sangat amat rintangan chaos. ya. Karena akses jalannya itu kan rusak gitu kan. Bisa dibilang terputus lah ya. Nah iya, kami kan lewat jalan KKA. Nah, di jalan KKA itu jalannya bener-bener chaos. Di mana-mana longsor, jembatannya putus kan, pokoknya se-chaos itu. Dan itu juga first time aku lewat KKA, karena kan aku biasanya lewat Biren kan, lewat jalan Bener Meriah lewat Biren. Itulah first time aku lewat KKA untuk ngantar donasi itu, dan sebelumnya aku juga nggak tahu gimana sih jalan KKA itu, jalan Gunung Salak itu kan. Dan setelah first time aku datang itu chaos, semua pada longsor kan. Yang aku tahu katanya hijau gitu kan, tapi ini udah coklat, gunung-gunungnya itu udah habis longsor Karena gitu. jalan Gunung Salak itu kan bukit-bukit Iya, ya. Jadi bukit lah yang jadi longsor hingga chaos. Iya, jadi kita itu dari sini naik mobil dam ya. Naik mobil dam. Itu kita sekitar beberapa orang yang ikut. Kemudian ada barang-barang yang banyak juga, ada beras, ada pakaian, ada makanan sama minuman gitu kan. Kita pergi kita rencananya planningnya itu tuh nggak berhari-hari. Cuma sekitar pulang balik. Planningnya itu bakalan bisa pulang balik. Dan ternyata setelah di lapangan kendalanya banyak. Ada yang contohnya gitu, akses jalannya itu susah gitu kan, jadi nggak bisa lewat. Jadi kayak di Gunung Salak jalannya longsor, kita juga harus antri kan. Itu jalannya dari Gunung Salak ke sana buat nganter itu ada bisa lewat kendaraan besar atau kalian pakai jalan kaki untuk ke sana untuk mengantar bahan-bahan itu tuh gimana? Iya, kita dari jalan KKA itu ke camp kalau nggak salah ya. Itu bisa lewat mobil, lewat kendaraan itu bisa. Cuma ya gitu, kita harus antri, kita harus ganti-gantian sama orang. Karena jalannya cuma satu jalur gitu kan, di longsor. Nah, jadi kita pakai mobil gitu. Dan aku lupa nama tempatnya, pokoknya daerah jalan KKA itulah lewat gitu kan. Itu tuh nggak bisa dilewatin, terlalu licin dan medannya tuh nggak bisa dilewatin sama mobil. Disitulah yang ininya, sedih ada juga, capek ada juga gitu kan. Sama kayak semuanya itu pada kompak juga. Ngerasain perjuangan lah, berjuang. Jadi bayangin lah, dari jalan camp itu ke Buntul pokoknya mau sampai di Gayo lah gitu kan. Itu tuh jalannya nggak bisa dilewatin sama mobil. Jadi, nah berpikirlah para lelaki itu. Kami para wanita ya cuma ya ngapain gitu ya. Oh ya bentar. Kalau boleh tahu itu yang lelaki berapa orang, yang cewek berapa? Kalau nggak salah laki-lakinya ada mungkin ya 10-an. Pokoknya nggak terlalu banyak juga sih kami waktu itu pergi. Ya, bahkan ada juga yang setengah jalan mereka nggak lanjut, mereka pulang lagi. Menyerah ya, karena rintangan jalan Ya, tadi. benar-benar sulit ya. Kan waktu itu kan udah akhir semester, jadi kan ada juga yang UAS kan. Nah, jadi sebagian mereka juga pada takut kalau nggak ikut UAS. Ketinggalan. Iya, jadi kami sebagian ada juga yang pergi karena mau ngantar untuk Buat orang tuanya. Iya. Jadi sekalian mau ngantar logistik, sekalian mau mampir ke rumah orang tuanya gitu kan. Waktu itu aku nggak ada harapan sih mau jumpa orang tua aku, karena dari rumah ke tempat tujuan kami itu tuh Jauh, beda arah juga gitu kan. Jadi niatku ya cuma ini, aku daripada di kos aku nggak tahu sama siapa, nggak tahu di sini mau ngapain. Minimal tahu kabar aja lah gitu kan. Aku nggak bisa pulang lewat Biren, Kuta Belang putus kan, jembatan Kuta Belang sama jembatan di Biren, jembatan Tepin Mane. Jadi ya udahlah, aku ikut aja sama himpunan mahasiswa Gayo di sana. Aku ngapain aja lah, bantu-bantu gitu ya, ikut lah gitu. Jadi masalah ujian aku nggak ada lagi mikirin ujian, karena pun alhamdulillahnya ya dosen-dosen MK waktu semester itu baik banget. Mereka kasih izin. Aku ngecek kan semua dosennya, kayak aku minta izin gitu, dan alhamdulillahnya mereka paham yang ngerti. Jadi waktu itu kami
nurunin barang lah akhirnya. Kami turunin semua barangnya dari mobil itu. Iya. Yang bantuan itu kalian nurunin terus kalian Iya, kami angkut lah. Tapi kayak tas gitu. kayak beras-beras, pakaian gitu udah di dalam karung gitu kan. Itu tuh ya laki lah, kami cuma bisa bawa seadanya dan pun pada itu juga bertanggung jawab alhamdulillah sama kami cewek, enggak ngebiarin kami kayak kerja keras gitu kan. Dan di jalan tuh juga banyak banget kalau teman-teman mungkin pasti ya lihat di video-video, banyak juga orang Aceh Tengah sama Bener Meriah itu lewat KKA ke kita ke Belang Pulo ke sini kan, Teluk Semame untuk di minyak Iya, kan, iya. karena di sana nggak bisa masuk. Di sinilah mereka. Jadi di jalan itu bukan cuma ada kita relawan gitu kan, tapi di jalan itu semua masyarakat tuh, yang paling banyak yang laki-laki. Aku di situ lihat, ya ampun chaos mereka ya, bawa gendong minyak sejerigen yang berliter-liter itu, seberat itu mereka. Beras ada juga gitu kan, untuk mereka menyambung hidup mereka gitu kan. Seberapa susahnya lah mereka untuk mempertahankan hidup mereka Iya. yang pangan mereka saat itu berkurang gitu kan. Iya, susah didapetin di sana. Jadi kan walaupun kamu punya uang, pada saat Nggak itu berharga. nggak ini lagi, udah nggak berfungsi lagi uang. Dari situ juga menjadi pelajaran buat kita kayak mana orang tua kita memperjuangkan pangan untuk Iya. kita juga bisa menikmati itu. Gitu kan. Jadi aku di situ kan terharu juga melihat perjuangan. Ada juga sih nangis gitu kan melihat sosok ayah-ayah yang sangat the best banget. Ayah-ayah yang digayu itu kan. Mereka ini loh ngangkat minyak, ngangkat beras. Kebayang aku sedih. Iya kan. Aku seberat yang paling aku ingat tuh kan. Mereka ini gendong hasil panen mereka cabai. Mungkin teman-teman ada juga lihat video. Oh iya. Iya Banyak yang ada ini di juga sosial yang media di Losmang itu yang di jembatan-jembatan pulang itu, jalan pulang itu banyak yang jualan orang orang Gayo kan, ya. orang Gayo Ya, kan. kayak cabe-cabe gitu ya. Karena juga waktu itu lagi panen juga kan. Jadi mereka mau nggak mau harus gendong hasil panen mereka itu ke sini untuk dijual. Dan itu juga mereka jualnya nggak apa-apa harga murah. Yang penting ataupun mereka tukar aja sama beras. Penting mereka bisa makan. Jadi kan di jalan itu aku aja yang cerita, yang lihat langsung itu aku bener-bener shock. Dan itu posisi aku belum jumpa sama orang tua aku, tapi aku udah berkelana. Aku udah tak apa-apa gitu. Jadi waktu itu aku lihat langsung perjuangan orang tua. Dan kami juga akhirnya gimana nih logistiknya, satu mobil yang kuning gede itu kan, truk itu. Jadi gimana nih, nggak bisa lewat. Jadi para laki itulah yang memikirkan. Jadi mereka angkut dulu ke daerah sebelum Masjid Buntul kalau aku salah ingat ya. Jadi itu tuh kami sampainya malam. Kemudian pada saat itu kami semua jalan kaki. Waktu itu aku nggak ngerti juga, pokoknya kami udah disuruh jalan kaki. Ya udah jalan kaki, nggak ada mikirin gimana logistik itu, berarti logistik itu udah aman lah ya, sama ditanggung jawab sama laki-laki. Pokoknya kan laki-laki yang pada saat itu bertanggung jawab juga sama kami, nggak ngebiarin kami gitu kan. Jadi jalan lah kami dari camp, kalau aku nggak salah ingat ya, karena aku juga nggak terlalu hafal daerah situ kan, dari camp ke Masjid Buntul mau sampai Gayo juga jalan kaki kami, ampun itu juga Berapa kilo kira-kira? Lumayan jauh, tapi alhamdulillahnya ya, aku nggak tahu kenapa ya, biasanya juga dari sini ke situ udah capek, tapi ini nggak tahu ya, Karena semangat itu. mungkin lumpurnya selutut. Pokoknya segitu. Terus itu bukan cuma lumpur aja, ada juga pasirnya, Batu-batu. orang kami nggak pakai sepatu boot untuk yang ke kebun itu kan, ladang itu nggak punya, ya udah nyeker gitu, kaki udah luka, tapi ya udahlah itu. Jadinya kami tidurnya di Masjid Buntul. Itu hari pertama kami dah tuh tidur di sini, dan besoknya barulah kami balik lagi kami jalan untuk ngambil logistik. Kami angkut lah gitu, yang paling banyak yang cowok kan diangkut ke Masjid Buntul tadi. Dan setelah itu jumpa lah, aku nggak ngerti juga, pokoknya laki-laki tuh tiba-tiba ada jumpa mobil gitu kan, mobil kecil itu. Dah Ikut ke sana. ya, jadi mobil damnya dah tinggal di sana. Kita cari mobil baru di Buntul.
mobil backup gitu. Udah logistiknya ditaruh situ, barulah kami antar ke daerah Bintang. Itu tuh di Aceh Tengah, di dekat Danau Laut Tawar ya. Kami antar logistiknya situ. Itu juga kan jalannya juga ini ada yang sebagian longsor belum dikerokin gitu kan, belum dibersihin gitu. Pada saat itu juga kami ada ke beberapa camp itu ya, pokoknya ke tempat pengungsian. Tempat pengungsian itu mereka bercerita bagaimana apa yang terjadi, apa yang mereka alami, apa yang kehilangan gitu kan, semua mereka bercerita. Dan mereka juga lihat kami datang bersyukur kali gitu kan, kayak alhamdulillah ada yang masih sayang sama mereka, masih lihat mereka yang di pedalaman sana yang putus jalan nggak bisa dilewati, tapi ada yang masih ingin mencari mereka gitu kan. Ya, mereka bilang kayak alhamdulillah kalian datang, kalian jumpain kami. Kami di sini rumah nggak ada, kebun nggak ada. Kami dari desa ini kami lari dari desa kami ke sini karena desa kami udah hilang. Jadi mereka tinggal pokoknya di Bintang, aku lupa nama desanya, kalau nggak salah Gelupulun atau apa gitu kan. Itu tuh ya ampun, bener-bener keras. Mungkin teman-teman pasti ada lihat ya videonya di sosial media. Jadi awalnya ya dari situ, awalnya aku ngantar logistik himpunan mahasiswa Gayo kan, himpunan daerah aku. Dari situ tertarik untuk ikut KKN untuk berlanjut di Gayo. Itu tuh awalnya kenapa bisa ke KKN nih gitu kan. Jadi waktu kami ngantar logistik itu adalah kenalan, ya itu kayaknya anak DPM. BTW ngomong-ngomong, waktu aku KKN itu aku sama anak DPM Unimal. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Maliku Saleh. Jadi ada tuh orang Gayo waktu kami ngantar logistik itu, abang tuh nawarin lah sama kami, ada nih info buat KKN relawan di Bintang, di Takengon pokoknya, tapi daerahnya belum dibilang itu kan, belum dikasih tahu. Terus habis itu juga ya udahlah, ya juga aku sama teman-teman ini pun udah terjun lapangan gitu kan. Aku juga sama teman-temanku, ya udahlah yuk kita ikut gitu. Selain karena KKN juga biar nanti bisa konversi ya ke KKN lagi, ya kita juga bantu di daerah kita gitu. Ikutlah kami KKN itu ya di daerah Bintang, di yang tempat yang memang awal di tempat awal kami ngantar logistik bantuan itu. Dan aku kan kayak flashback kan, kemarin ngantar bantuan ke sini kan, sekarang ditempatin KKN di sini. Jadi kayak jodoh nih sama orang ini. Iya, kalau nggak salah desa Gelupulo, aku lupa ya, pokoknya di daerah Bintang itu dekat Danau Laut Tawar kan. Kami KKN di situ sekitar hampir 1 bulan lah pokoknya. Dari situlah awal KKN-nya, kenapa bisa aku ikut KKN relawan itu, karena sebelumnya aku ada ikut ngantar logistik himpunan mahasiswa Gayo kan, sama abang tuh kenal sama orang DPR, ditawarin lah kami. Makanya jadi ke KKN. Iya, makanya aku jadi ikut KKN. Kayak gitu sih. Kalau dari Kak Husna sendiri nih, kalau dari Kak Vira nih kita udah denger kan bagaimana perjuangan dia, mulai dari dia jadi relawan dari himpunan ke KKN. Kakak sendiri ini kan langsung dari relawannya kan, nggak KKN, nggak konferensi. Bagaimana dan kenapa? Apa sebab kakak bisa suka itu turun ke tempat bencana tersebut? Yang bagaimana kita ketahui di sana itu kayak ya chaos lah, dan kenapa bisa tertarik seperti itu? Iya sih, kan kakak sendiri itu kan anak kos gitu kan. Seperti realitasnya kan kakak anak kos gitu. Kenapa kakak aja di sini kan mati lampu juga ya daerah kita kan. Di sini aja sulit. Kenapa kakak ada niatan gitu membantu saudara kita di sana yang lainnya gitu? Sebenarnya itu bukan dari minat, tapi kalau kita lihat teman-teman kita yang di sana terkena bencana itu sangat menyedihkan ya. Cuman kalau saya lihat dari sudut pandang saya, waktu itu saat bencana orang-orang tuh pada mengarah ke kota-kota besarnya aja gitu. Makanya saya ambil di Langkahan. Kenapa? Kalau saya tengok itu di Langkahan itu ada. Dia memang betul-betul dusun yang di dalam pedalaman, pedesaan yang betul-betul di dalam. Itu perbatasan Aceh Utara
Gayo, dan Aceh Timur. Dia memang di tengah-tengah. Berarti kayak di bukit gitu ya? Iya, di tengah-tengah bukit, dan situ memang betul-betul parah total. Kalau kakak lihat sendiri ke sana, kalau kita tengok ke sana kak, pas masuk ke dalam jalannya aja, kita kira itu udah nggak ada manusianya lagi. Kayak Karena desa mati. iya, karena rumah di kampung itu memang udah habis, udah hilang. terendam Iya, semua. Oh iya, BTW dengar-dengar juga di sana banjirnya setinggi nggak nampak lagi rumah ya. iya. Itu kayak Bahkan banjirnya itu di atas lagi sama atap tiang rumah. listrik. Oh ya Allah. Rumah-rumah yang kayu itu kan dia nggak bisa hancur, ada yang nggak bisa hancur kayak mengambang gitu, jadi jauh dia terbangnya. Berarti diangkat dari misal tanah ini bisa pindah ke sana. Iya, karena airnya tuh sangat deras kan. Kalau kita lihat hutan Gayo itu kan tinggi ya di atas, sedangkan Aceh Utara dan Aceh Timur itu di tengah-tengahnya mereka di sini. Jadi airnya tuh turun kayak gini menghampas semua rumah, tidak ada rumah satupun yang tersisa. Itu di Desa Bukit Linteng. Di Desa Bukit Linteng itu ada 3 dusun. Dusun Pating, Dusun Tengoh, sama Dusun Karel. Tapi yang lebih parah itu Dusun Pating sama Dusun Tengoh itu memang udah hilang total. Berarti sekarang itu dusun itu nggak ada lagi, nggak jadi sungai atau bagaimana? Kemarin waktu kami ke sana itu memang lumpurnya pun masih segini, ada yang nganu tenda pun tendanya hanyut ya. Jadi pada ke atas ke Dusun Tengah di TK Dian Desa, di situ mereka pada buat tenda karena memang di situ perbukitan tinggi kayak gitu. Kami juga lihat kak kan di sosial media ini ada yang lumpur tuh sampai sampai ke atap rumah. Jadi kayak jadi tanah baru, dataran baru. Rumahnya tuh jadi di bawah gitu. Jadi yang awal tanahnya segini jadi segini gitu. Iya. Itu bagaimana keadaan masyarakat di situ yang rumahnya jadi di lahap tanah itu bagaimana itu kak? Mereka sampai sekarang belum punya tempat tinggal tetap ya, baru pindah di Huntara sebelum Lebaran Haji kemarin. Itu pun Huntaranya sangat amat menyedihkan. Karena gimana ya kak, dari Huntara yang lain kan udah pada jadi, sedangkan dusun itu sendiri belum ada Huntara sama sekali. Jadi itu kayak ibarat 1 minggu 2 minggu langsung terkejar jadi untuk mereka di situ tempat tinggal. Ya, sementara. Terus kalaupun hujan, kami kan juga merasakan kemarin di sana selama beberapa minggu. Walaupun kami di sana 3 bulan kami menjadi relawan, tapi kami sempat merasakan sekitar 1 sampai 2 minggu tidur di Huntara. Dan amat sangat menyedihkan karena setiap hujan itu kami masih kebanjiran. Jadi kayak ibarat kita mau Mau lari dari banjir, hujan tapi aja kena masuk ke banjir, dalam. iya, lari dari banjir kena banjir lagi. Ada tuh video dari Bapak Kadusnya juga ada. Jadi sayang juga ya. Maksudnya orang ini setiap hujan pasti trauma dengan banjir itu. Iya. Lagi kan nggak ada listrik juga kan. Iya. Yang lebih parah itu lagi Huntara itu kan terbuat dari besi-besi gitu kan, stainless, bahkan dindingnya itu triplek. Jadi kemarin ada kejadian juga yang kena kilat. Iya. Itu kan sempat viral yang seorang bapak-bapak sama anak-anak itu kena kilat petir. Itu langsung meninggal di tempat atau pas dilarikan itu kan? Ada yang sudah meninggal di tempat, ada yang dilarikan ke puskesmas terdekat. Tapi kan ada yang tidak ini berselamat juga. Nah, untuk kondisi masyarakat yang seperti kakak bilang tadi nih, selama kakak di sana, kakak tahu nggak data-data atau banyaknya korban bencana itu kemarin yang meninggal tuh lumayan atau bagaimana? Sejauh ini alhamdulillah dari desa itu sendiri, dari Bukit Lintang sendiri tidak ada korban jiwa yang meninggal dunia karena bencana banjir itu. Karena pada saat mereka sudah terkena banjir datang setinggi lutut ini sampai pusat, itu mereka langsung pada menyelamatkan diri. Iya, karena airnya itu sangat deras, jadi mereka udah waspada untuk pindah tempat. Mungkin karena keseringan jadi dataran rendah juga ya? Itu enggak juga, karena waktu banjir kayu-kayu itu ikut. Jadi mereka udah waspada duluan gitu.
Tapi yang meninggal dunia tuh ada, cuman bukan dari desa itu sendiri, dari atas yang tergelincir ke bawah. Berarti dari bukit atasnya di Iya, siapa di bahkan desanya ya? ada beberapa yang tidak ketemu, keluarganya nyari sampai desa itu, gitu dari atas. Menyedihkan itu ya. Iya. Aktivitasnya sangat sulit sih karena di situ juga keluar masuk susah. Habis itu Pedalaman ya. iya, untuk orang mengantarkan logistik juga sangat sulit. Bahkan ada mobil-mobil dari TNI Polri itu kan, mereka kan mobil itu berat ya. Iya. Mereka mesti dorong-dorongan kayak gitu. Karena lumpuh. Iya. Habis itu mereka juga sekolahnya nggak bisa karena hanyut Fasilitasnya juga ya. makanya kami di sana menjadi relawan pendidikan darurat. Keren. Sama gimana ya? Kan tadi kan ada katanya korban banjir kan, tapi itu mayatnya ditemukan kan? Ada, iya ada beberapa yang ditemukan, Ada tapi tuh. ada. Sampai sekarang. Oke nih untuk terakhir ya mungkin pertanyaan terakhir karena kan udah banyak banget nih teman-teman si Tahu Suara yang mendapatkan informasi nih pada kedua narasumber kita ini kan. Nah, aku mau nanya nih yang terakhir. Kan kakak udah KKN ataupun menjadi relawan itu kan udah lumayan lama lah kita bilang lah ya. Nah itu tuh ada nggak hal yang menjadi pelajaran untuk kakak sendiri gitu atau gimana gitu pembelajaran dari kegiatan yang kakak lakukan oh kayaknya itu gini-gini ini berkesan banget untuk aku gitu ada nggak Kayak rasa syukur kita tuh bertambah. nggak Orang jadi ini merasa kesusahan begini kita harus tambah bersyukur lagi. Ada sih, karena kalau kita lihat kadang kan kita kayak anak kos masih merasa kurang gitu, segala sesuatunya tuh kurang. Jadi kalau kita melihat mereka yang sudah hilang semua harta bendanya, tidak tersisa sedikit Mulai dari pun, ya mereka harus mulai dari nol, habis itu sekolah harus mulai dari yang terkecil kayak gitu. Kita kayak merasa mereka aja bisa bersyukur, masa kita bahkan enggak? masih bisa senyum Iya, lagi gitu mereka kan tertawanya lebih lebar daripada kita. Kita yang turun ke sana, air mata kita jatuh, tapi mereka tidak. Gitu. Mereka tidak putus asa gitu. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur sih karena musibah yang terjadi di mereka tidak terjadi di kita, tapi kita harus sama-sama membantu. Kita harus sama-sama memanusiakan manusia. Kalau dari kakak Pila nih kayak kakak. Kalau aku ya kesannya udah pasti tentunya ya kita harus bersyukur atas apa yang kita punya karena kayak dari bencana itu banyak yang pastinya bisa kita ambil pesannya ya bersyukur kayak mereka jangankan terkadang rumahnya aja udah hilang mereka harus memulai dari awal membangun dari awal ada juga yang kayak di Gayo kan kebun-kebun pada hilang gitu jadi mereka udah pasti jadi bagaimana mereka menyambung hidup mereka sedangkan kebun itulah yang Menjadi narasumber, menjadi penyambung hidup Ya. mereka di sumber kehidupan mereka ya. iya sumber kehidupan mereka ya kebun kopi gitu kan jadi udah longsor kayak gitu mereka nggak punya apa-apa tapi disitulah waktu aku papain kemarin kayak yang dibilang sama Kak Usna tadi anak-anak itu masih ceria gitu kan kayak kami kemarin papain ada juga kami program recovery ada juga program kami pergi ke sekolah-sekolah ya untuk menyemangati adik-adik di sana apalagi mereka sebagian waktu aku yang paling ingat itu waktu lagi bersihin sekolah itu ada mereka lagi sekolah dan ada satu anak perempuan masih kecil mungkin sekitar kelas 2 atau 3 SD aku lihat pakaiannya kok pakaian rumah, yang lain pakai seragam. Aku tanya kan adik seragam kamu mana? Dia bilang udah hanyut. Rumah aku aja nggak ada kata dia. Jangan untuk seragam. Iya, tapi dia masih sekolah. Sebegitunya dia semangat gitu kan. Iya, tapi mereka mukanya masih ceria ya walaupun di balik itu mereka sudah kehilangan sesuatu yang pastinya berharga ya bagi mereka. Sangat menarik topik hari ini ya sobat-sobat suara. Dari kedua narasumber ini kita bisa mendengar bagaimana kehidupan para saudara-saudara kita yang kena bencana di sana dan kita bisa menambah rasa syukur kita.
Dan mungkin untuk sesi penutupan akan dibawakan oleh host tercinta kita. Oke teman-teman semua, udah sampai di penghujung acara kita, dan aku mau berterima kasih juga kepada kakak sumber kita ini. Pastinya informasi yang mereka berikan itu valid dan juga terpercaya juga. Dan untuk teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, masyarakat di Sumatera ini masih belum, walaupun banjir kita udah selesai, tapi Masih belum pulih bantuan yang total. mereka yang diberikan dan dijanjikan sama akun-akun tertentu itu belum sampai di tangan masyarakat kita nih. Nah, jadi untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita Suara kali ini supaya suara-suara masyarakat Sumatera ini yang kena banjir bisa tersuarakan dan tersampaikan. Oke, bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.